Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan fisik remaja. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama, Zikran Ramadan Tahir dengan NIM 21071501056. Yang kedua ada Yun Widiawati dengan NIM 21070150251. Yang ketiga ada Siva Nur Intan dengan NIM 2107015021134. Dan yang terakhir ada Jaskia Atifah Mussolina dengan NIM 2107015021084. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman untuk mempresentasikan materi mengenai perkembangan fisik remaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan motorik, sensorik, dan perseptual. Perkembangan motorik, semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak yang mengatur otot, memungkinkan perkembangan kompetensi atau keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu keterampilan atau gerak kasar seperti berjalan, berlari, melompat, naik dan turun tangga, dan keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong atau melempar dan menangkap bola serta memainkan benda-benda atau alat-alat mainan. Perkembangan motorik ini meliputi kemampuan gerak, koordinasi, keseimbangan, dan peningkatan gerak. Yang pertama, gerak lokomotor. Yang termasuk dalam gerak lokomotor apa sih? Berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan merangkak. Kalau gerak lokomotor yang termasuk dalam gerak lokomotor ini keseimbangan, kelentukan, kekuatan. Gerakan manipulatif yang termasuk dalam gerak lokomotor adalah melempar bola, menendang, dan menangkap. Perkembangan keterampilan motorik ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Kecakapan motorik yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerak-gerakan atau kegiatan secara tepat. Dan yang kedua itu perkembangan sensorik. Perkembangan sensorik ini kemampuan seseorang anak dalam menggunakan indera yang ada pada tubuhnya. Selanjutnya mereka memakai data atau memasukkan dan indera tersebut sebagai sarana untuk melakukan penafsiran terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Terdapat 7 indera ada pengembangan sistem saraf pada tubuh manusia yang bertesti, taktil, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan proprioception. Dan yang ketiga, perkembangan perseptual. Perkembangan perseptual ini merupakan proses pengenalan individu terhadap lingkungan melalui gayanya dan menangkap makanya dengan sensori panca indera mereka yang kemudian semua itu dicerna dalam otak mereka. Perkembangan perseptual ini memiliki aspek dari luar seperti faktor lingkungan yang anak pada masa berkembang dan segala aspek komunikasinya. Dalam perseptual ada 3, yaitu yang pertama sensasi. Sensasi yaitu sebuah peristiwa penerimaan informasi yang diterima melalui berbagai macam indera yang terjadi saat adanya kontak indera dengan penerima indera. Contohnya ada seorang anak yang mencari perhatian kepada orang yang lebih dewasa. Yang kedua, persepsi. Persepsi ini merupakan sebuah interaksi terhadap informasi yang ditangkap oleh indera menerima dalam sebuah keterampilan yang dapat memberikan dampak langsung pada perseptual. Dilihat berbagai keragaman indera menerima informasi persepsi dapat dikelompokkan dalam persepsi visual, persepsi pendengaran, persepsi lainnya. Yang ketiga, atensi. Atensi ini juga mengacu pada selektivitas persepsi, akan tetapi lebih cenderung pada kesadaran hanya tertuju pada satu objek dan objek lainnya tidak merespon atau mengabaikannya. Cara menentukan atensi dengan sebagai berikut. Yang pertama, melihat selektif. Yang kedua, mendengar selektif. Sekian dari saya. Atau puberti.
ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada awal masa remaja. Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja, yang ditandai dengan perubahan pada ciri-ciri seks primer atau primary sex karakteristik dan ciri-ciri seks sekunder atau secondary sex karakteristik. Meskipun perkembangan ini biasanya mengikuti suatu urutan tertentu, namun urutan dari kematangan seksual tidak sama pada setiap anak, dan terdapat perbedaan individual dalam unsur perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama, ada perubahan ciri-ciri seks primer. Nah, ciri-ciri seks primer menunjuk pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Ciri-ciri seks primer ini berbeda antara laki-laki dan anak perempuan. Bagi anak laki-laki, ciri-ciri seks primer yang sangat penting ditunjukkan dengan pertumbuhan yang cepat dari batang kemaluan atau penis dan kantung kemaluan atau skrotum, yang mulai terjadi pada usia sekitar 12 tahun dan berlangsung sekitar 5 tahun untuk penis dan 7 tahun untuk skrotum. Pada skrotum terdapat 2 buah testis atau buah pelir yang tergantung di bawah penis. Testis ini sebenarnya telah ada sejak kelahiran, namun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Testis mencapai kematangan penuh pada usia 20 atau 21 tahun, yang mula-mula terlihat pada peningkatan panjang penis yang secara berangsur-angsur bertambah besar. Perubahan-perubahan pada ciri-ciri seks primer pada pria ini sangat dipengaruhi oleh hormon, terutama hormon perangsang yang diproduksi oleh kelenjar bawah otak atau pituitary gland. Hormon perangsang pria ini merangsang testis, sehingga testis menghasilkan hormon testosteron dan androgen serta spermatozoa. Sperma yang dihasilkan dalam testis selama masa remaja ini memungkinkan untuk mengadakan reproduksi untuk pertama kalinya. Karena itu, kadang-kadang sekitar usia 12 tahun, anak laki-laki kemungkinan untuk mengalami penyemburan air mani atau ejaculation of semen. Mereka yang pertama atau yang dikenal dengan istilah mimpi basah. Sementara itu, pada anak perempuan, perubahan ciri-ciri seks primer ditandai dengan munculnya periode menstruasi yang disebut dengan menarche, yaitu menstruasi yang pertama kali dialami oleh seorang gadis. Terjadinya menstruasi pertama ini memberi petunjuk bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan telah matang, sehingga memungkinkan mereka untuk mengandung dan melahirkan anak. Munculnya menstruasi pada perempuan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan induk telur atau ovarium. Ovarium terletak dalam rongga perut wanita bawah di dekat uterus yang berfungsi memproduksi sel-sel telur atau ovum dan hormon-hormon estrogen dan progesteron. Hormon progesteron bertugas untuk mematangkan dan mempersiapkan sel telur atau ovum sehingga siap untuk dibuahi. Sedangkan hormon estrogen adalah hormon yang mempengaruhi pertumbuhan sifat-sifat kewanitaan pada tubuh seseorang atau pembesaran payudara dan pinggul, suara halus dan lain-lain. Hormon ini juga mengatur siklus haid. Oleh sebab itu, menstruasi pertama pada seorang gadis didahului oleh sejumlah perubahan lain yang meliputi pembesaran payudara, kemunculannya rambut sekitar daerah kemaluan, pembesaran pinggul dan bahu. Selanjutnya, ketika percepatan pertumbuhan mencapai puncaknya, maka ovarium, uterus, vagina, labia, dan klitoris berkembang pesat. Selanjutnya, perubahan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder adalah tanda-tanda jasmania yang tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi, namun merupakan tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda jasmania ini muncul sebagai konsekuensi dan berfungsinya hormon-hormon yang ada pada seks primer. Di antara tanda-tanda yang jasmania yang terlihat pada laki-laki adalah tumbuh kumis dan janggut, jakun, bahu, dan dada melebar, suara berat, tumbuh bulu di ketiak dada, di kaki, dan di lengan, dan di sekitar kemaluan, serta otot-otot menjadi kuat. Sedangkan pada perempuan terlihat payudara dan pinggul yang membesar, suara menjadi halus, tumbuh bulu di ketiak dan sekitar kemaluan. Mengenai kesehatan remaja. Jadi menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kemudian menurut Pender, sehat merupakan aktualisasi atau perwujudan yang diperoleh individu melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain, perilaku yang sesuai dengan tujuan, perawatan diri yang kompeten. Kemudian remaja menghadapi berbagai masalah yang kompleks terkait dengan perubahan fisik, kecukupan gizi, perkembangan psikososial, emosi, dan kecerdasan yang akhirnya menimbulkan konflik dalam dirinya yang kemudian mempengaruhi kesehatannya. Remaja yang mengalami gangguan kesehatan berupaya untuk melakukan reaksi menarik diri karena alasan-alasan tertentu. Pencegahan terhadap terjadinya gangguan kesehatan pada remaja memerlukan pengertian dan perhatian dari lingkungan, baik orang tua,
guru, teman sebayanya, dan juga pihak terkait agar mereka dapat melalui masa transisi dari kanak-kanak menjadi dewasa yang baik. Banyak ahli kesehatan menyimpulkan bahwa meningkatkan kesehatan remaja melibatkan lebih dari sekedar membawa mereka ke kantor dokter ketika mereka sakit. Para ahli semakin menyadari bahwa berkembangnya masalah kesehatan remaja atau tidak tergantung terutama pada perilaku mereka. Adapun tujuan para ahli ini untuk mengurangi perilaku yang membahayakan kesehatan remaja seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan, hubungan seksual tanpa pengaman, dan mengemudi yang berbahaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan perilaku peningkatan kesehatan remaja seperti berolahraga, makan makanan bergizi, memakai sabuk pengaman, dan tidur yang cukup. Adapun penggunaan dan penyalahgunaan narkoba, di sini penyalahgunaan narkoba pada remaja narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata narsisus, yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Kemudian Muhammad Ridho Ma'ruf menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, hasis, kodein, dan kokain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit, sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah halusinogen. Termasuk di dalamnya adalah halusinogen, depresan, dan stimulan. Menurut WHO, yang dimaksud dengan pengertian definisi narkoba ini adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi kecuali makanan, air, atau oksigen. Narkoba disebut juga nabza atau narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya, adalah obat, bahan, atau zat yang bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau bagian susunan saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan terhadap nabza itu sendiri. Berdasarkan jenisnya, narkoba juga menyebabkan perubahan pada suasana hati, pikiran, dan perubahan perilaku. Penyalahgunaan dan bahaya narkotika atau narkoba ini di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak dari akibat narkoba ini juga pada kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Peredaran narkoba di kalangan remaja pun makin parah. Sekitar 4,7% penggunaan narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengakui pengaruh narkoba telah merambah ke berbagai kalangan. Berdasarkan survei BNN, penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang pelajar dan mahasiswa. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Yang menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
pada masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja ini merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanaknya ataupun masa remajanya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam pada masa kanak-kanaknya, pada masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkotika, narkoba atau zat adiktif lainnya. Adapun beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau penggunaan zat terlarang. Yang pertama itu ingin terlihat gaya zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan sebagainya. Efek keren ini dapat terlihat oleh orang lain yang dapat menjadi sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, atau sebagainya. Yang kedua itu solidaritas kelompok, komunitas, atau geng sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Yang ketiga, menghilangkan rasa sakit seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya. Yang keempat, coba-coba atau ingin tahu dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkannya itu. Jadi seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut, seseorang dapat mencoba narkoba untuk sekedar mengobati rasa penasarannya. Tanpa disadari dan diinginkan, orang tersebut akan ketagihan dan akan melakukannya lagi yang berulang-ulang kali. Yang kelima itu ikut-ikutan dengan orang. Ikut-ikutan orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain itu ikut bersama mereka merasakan sensasinya dan penderitaannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan meminta bayaran setelah korban ketagihan. Yang keenam, menyelesaikan dan melupakan masalah atau beban stres. Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pengakuan narkotika, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kegembiraan yang timbul merupakan efek dari penggunaan zat tertentu. Yang ketujuh, menonjolkan sisi pemberontakan atau merasa hebat. Seseorang yang nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Zat terlarang ini akan membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat memberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerat pada zat terlarang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, saya Zikran Ramadan Tahir izin mempresentasikan materi mengenai gangguan makan. Jadi, gangguan makan ini sesuai definisinya adalah suatu penyakit mental yang dapat menjadi ancaman serius bagi pola diet seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
seperti makan dalam jumlah yang sangat sedikit atau makan secara berlebihan. Kemudian kondisi ini dapat dimulai dari hanya makan terlalu sedikit atau terlalu banyak, kan tetapi memiliki obsesi pada makanan selama kehidupan seseorang yang mengarah pada perubahan yang parah. Jadi sesuai definisinya, dan kita sering temui kasus-kasus seperti ini, contohnya ketika pola makan seseorang sangat sedikit, biasanya kita temui kepada orang yang mengalami penyakit stunting atau kekurangan gizi, atau kemudian makan secara berlebihan seringkali kita temui pada orang yang memiliki penyakit obesitas. Jadi itu mengenai pengertian gangguan makan. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai dua tahap gangguan makan yang sering terjadi pada kalangan remaja. Pertama ada anoreksia nervosa. Nah, anoreksia nervosa ini menurut Davidson pada tahun 2010 menjelaskan bahwa anoreksia nervosa berasal dari istilah anoreksia yang berarti nafsu makan, kemudian nervosa yang berarti hilangnya selera makan tersebut dengan memiliki sebab emosional. Jadi bisa disimpulkan bahwa anoreksia nervosa merupakan sindrom di mana seseorang mempertahankan berat badannya agar tetap terlihat gemuk, atau cenderung mempertahankan berat badan agar tetap terlihat kurus. Nah, Thompson pada tahun 2004 menjelaskan tanda-tanda dan gejala yang khas pada penderita anoreksia nervosa, yaitu pertama selalu menjadi dingin, kedua obsesi dengan makanan, kalori dan resep, ketiga lemah otot. Nah, kedua kita masuk ke gangguan makan yang kedua, yaitu bulimia nervosa. Nah, bulimia nervosa menurut definisinya adalah gangguan makan yang berhubungan erat dengan anoreksia nervosa dan hadir dengan serangkaian perilaku yang cukup mengganggu penderitanya. Nah, perbedaan antara penderita anoreksia nervosa umumnya memiliki berat badan jauh di bawah dengan penderita bulimia nervosa. Jadi bulimia nervosa ini memiliki berat badan normal bahkan sampai berlebih. Jadi itu saja mengenai definisi atau dua tahap dari anoreksia nervosa. Kemudian yang kedua bulimia nervosa. Sedikit tambahan di bulimia nervosa, dampak umum yang terjadi pada bulimia nervosa ini tambahannya ada dua, yaitu pertama depresi atau kondisi ini dihubungkan dengan bulimia nervosa walaupun perilaku ini bukanlah satu-satunya penyebab. Kedua, lemah terjadi akibat ketidakcukupan atau pola makan yang tidak teratur dan dehidrasi atau ketidaksambungan asam lambung karena seringnya muntah atau penyalahgunaan pancahar. Jadi itu saja tambahan dari materi bulimia nervosa, dan itu saja pemaparan materi dari saya mengenai anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Oke, itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3 mengenai perkembangan fisik remaja. Nah, lebih dan kurangnya mohon maafkan, dan terima kasih atas segala perhatian, dan semoga teman-teman bisa memahami dari pemaparan yang telah kami jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.